Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz mau tanya, boleh nggak sih mengkodo sholat dengan berjamaah? Terima kasih. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alhamdulillah ada penanya dari sahabat kita Riza ya di rumah dengan sebuah pertanyaan yang cukup menarik nih. Riza ini bertanya, bagaimana hukumnya mengkodok sholat dengan cara berjamaah? Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita tarik kisah mundur ke belakang dulu. Bagaimanakah baginda Rasulullah SAW dulu ketika sedang melaksanakan perjalanan jauh dan sampai tengah malam, larut malam, ya, dan merasakan keletihan yang sangat luar biasa dengan para sahabatnya. Dan di situ Nabi berpesan kepada sahabat yang bernama Bilal, Bilal, tolong nanti bangunkan kami semua ketika sudah masuk waktu subuh. Bilal pun menjawab, sahabat Bilal menjawab, baik Rasulullah, nanti pasti akan aku bangunkan semuanya. Ini sahabat Bilal, ya. Sampai akhirnya tibalah tidur semua. Baginda Rasul tertidur dan para sahabat pun tertidur. Tapi Masya Allah para saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi adalah semua di luar prediksi. Dan ini semua adalah merupakan suatu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu ternyata baginda Rasul tertidur dengan begitu nyenyaknya. Para sahabat pun tertidur dengan begitu nyenyaknya. Bahkan sahabat Bilal sendiri pun yang sudah berbicara, pasti akan saya bangunkan, dia pun ternyata tidur begitu pulasnya. Lalu tiba sampai saatnya Allah punya kehendak lain, dibangunkanlah ya Nabi tepat ketika matahari bersinar. Ini langsung menyinari wajah Nabi sampai Nabi kaget ya, dan terbangun dari tidurnya. Masya Allah, ternyata sudah lewat waktu subuh. Spontan Nabi bangun pada saat itu dan dia bilang, Bilal, kenapa engkau malah ikut tertidur? Kata Nabi. Maaf ya Rasulullah, kondisiku memang sangat lelah, jadi mohon maaf hari ini aku pun ikut tertidur. Masya Allah. Awas, ini kaum orientalis mengambil kisah ini, katanya apa? Kok Nabi bisa lupa gitu? Kok Nabi ketiduran? Ini sebenarnya mengandung pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mudah bagi Allah membangunkan Nabi, mudah. Tetapi kenapa pada hal-hal tertentu Allah harus membangunkan Nabi dan harus melewatkan Nabi melaksanakan sholat subuh? Ini adalah pembelajaran untuk kita umatnya. Umat Nabi Muhammad SAW, kalau pada saat itu tidak terjadi hal tersebut, maka tidak ada pembelajaran. Maka lalu disitulah Nabi melaksanakan kodok sholat secara berjamaah bersama para sahabat. Nah inilah awal diberlakukannya hukum bahwa boleh melaksanakan kodok sholat secara berjamaah. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beberapa uraian singkat dan juga beberapa pertanyaan dari sahabat kita di rumah, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang pada dasarnya bahwa sholat itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara gerakan badan, gerakan lisan yang kita mulai dengan nama takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan tentu untuk mencapai tingkat kekhusyuan dalam sholat harus benar-benar kita hadirkan dalam diri kita bahwa Allah sedang melihat kita, bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Dan ini merupakan salah satu kunci sukses seorang khalifah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Apa? Kunci sukses beliau adalah merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya untuk berbicara tentang sholat, memang sholat merupakan sesuatu hal yang wajib dan wajib, tetapi memang tidak ada istilah ya sholat itu seperti hal-hal lain kayak puasa ya, boleh dibuka dulu, tapi puasa berbicara tentang sholat nanti ada istilah rusuh ya, ada istilah rusuh dalam sholat. Kalau tidak mampu berdiri maka silahkan duduk, tidak mampu duduk maka silahkan kau tiduran miring, tidak mampu tiduran miring maka dengan isyarat. Kalau dengan isyarat pun tidak mampu, maka alternatif yang terakhir adalah disolatkan ya. Sekarang pilihan buat Anda mau sholat di belakang imam ataukah sholat di depan imam? Mana yang apa? Mau sholat berjamaah ataukah nanti ketika ajal menjemput Anda akan disolatkan bersama-sama? Nauzubillah. Mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya
yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kehilapan diri saya pribadi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam acara dan segmen yang berikutnya, dan mudah-mudahan uraian ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.